Assalamualaikum, halo perkenalkan nama saya Abdul Gofur. Kali ini kita akan membahas materi bimbingan karir tentang awal mula bimbingan karir. Mari kita mulai. Bimbingan karir adalah suatu proses di mana individu dibantu untuk membuat keputusan terkait pendidikan, pekerjaan, dan pengembangan karir mereka. Frank Parsons dianggap sebagai bapak bimbingan karir. Ia mengembangkan pendekatan ilmiah untuk membantu individu memilih karir yang tepat melalui penilaian terhadap minat, kemampuan, dan karakteristik pribadi. Pada tahun 1910 sampai 1920 konsep bimbingan karir mulai diperkenalkan di sekolah-sekolah, dengan tujuan membantu siswa dalam merencanakan karir masa depan mereka. Perkembangan bimbingan karir dimulai pada tahun 1920 di mana pengembangan bimbingan karir mulai diperkenalkan secara luas di negara-negara barat, terutama di sekolah-sekolah dan universitas. Kemudian pada tahun 1940 sampai 1950 penggunaan tes psikologis untuk mengukur kemampuan dan kecenderungan individu terhadap jenis pekerjaan tertentu mulai berkembang. Pada tahun 1970 program-program bimbingan karir semakin berkembang, dengan fokus pada penyesuaian diri individu dengan kebutuhan dunia kerja dan industri. Dilanjutkan pada tahun 1980 sampai 1990 penerapan teori karir lebih luas, termasuk adanya bimbingan untuk pengembangan karir di usia dewasa dan manajerial. Dan pada tahun 2000 sampai sekarang ini penggunaan teknologi, seperti platform online dan aplikasi mobile, yang mempermudah akses ke bimbingan karir serta penggunaan data besar untuk analisis tren pekerjaan. Perkembangan bimbingan karir di Indonesia dimulai pada tahun 1970 di mana pengenalan bimbingan karir di Indonesia mulai berkembang di kalangan pendidikan formal sebagai bagian dari pembekalan siswa. Pada tahun 1990-an penyusunan program bimbingan karir yang lebih terstruktur di sekolah dan universitas, dengan tujuan untuk mempersiapkan generasi muda yang siap bekerja. Universitas dan lembaga pendidikan di Indonesia dalam perannya mulai mengembangkan pusat karir untuk membantu mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan dan menemukan pekerjaan. Dan pada tahun 2000-an hingga sekarang, pengenalan konsep karir yang lebih fleksibel, dengan pemahaman bahwa dunia kerja berubah dengan cepat, sehingga keterampilan, adaptasi dan pengembangan diri menjadi lebih penting. Tujuan dari bimbingan karir yang pertama adalah membantu individu mengenali potensi diri dan memetakan tujuan karir. Yang kedua memberikan wawasan mengenai dunia kerja dan berbagai kesempatan yang ada. Lanjut yang ketiga meningkatkan kesiapan individu dalam menghadapi tantangan karir. Kemudian manfaat dari bimbingan karir. Dari segi individu bisa mendapatkan panduan dalam memilih dan merencanakan karir. Dari segi sekolah, universitas dapat membantu siswa dan mahasiswa dalam mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. Dan dari segi perusahaan dapat membantu dalam merekrut dan melatih karyawan yang tepat sesuai dengan keterampilan dan minat mereka. Terdapat metode-metode dalam bimbingan karir yaitu, yang pertama metode individual, konseling satu-satu antara pembimbing dan individu, di mana bimbingan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik peserta. Yang kedua metode kelompok, bimbingan dilakukan dalam kelompok, di mana peserta dapat saling berbagi pengalaman dan perspektif mengenai karir. Yang ketiga metode tes dan penilaian, penggunaan tes minat dan bakat untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pilihan karir yang sesuai. Yang keempat metode konseling psikologis, fokus pada pengembangan aspek emosional dan mental peserta untuk membantu mereka mengatasi kebingungannya dalam memilih karir. Dan kelima metode pelatihan, pelatihan keterampilan untuk mempersiapkan individu dalam memasuki dunia kerja. Adapun bimbingan karir di era digital saat ini contohnya adalah platform daring. Banyak universitas dan lembaga kini menggunakan platform daring untuk menawarkan bimbingan karir, seperti sesi konsultasi online, workshop, dan forum diskusi. Kemudian ada aplikasi dan tes online. Aplikasi seperti Career Builder dan LinkedIn menawarkan alat untuk mengeksplorasi karir dan keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan tertentu. Kemudian ada analisis big data, penggunaan data besar untuk mengidentifikasi tren dunia kerja dan memberikan saran karir berdasarkan analisis pasar tenaga kerja global. Dan ada pula konseling karir virtual. Konseling jarak jauh semakin populer, memungkinkan individu untuk mendapatkan saran dan bantuan kapan saja dan di mana saja. Terdapat beberapa tantangan dalam bimbingan karir misalnya perubahan dinamis dunia kerja yang terus berubah dengan teknologi baru, serta perubahan dalam kebutuhan industri yang dapat membingungkan individu. Kemudian adanya keterbatasan akses. Beberapa individu masih memiliki akses terbatas ke sumber daya bimbingan karir yang berkualitas, dan kebutuhan karir yang tidak teridentifikasi. Banyak orang yang masih bingung dalam memilih jalur karir yang tepat karena kurangnya informasi atau pemahaman tentang dunia kerja. Jadi kesimpulannya,
Bimbingan karir memainkan peran penting dalam membantu individu memilih jalur karir yang tepat dengan mempertimbangkan minat, bakat, dan kebutuhan pasar. Konsep bimbingan karir telah berkembang dari pendekatan tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi. Sebagai mahasiswa, memahami konsep dan pentingnya bimbingan karir akan membantu merencanakan dan mengelola karir dengan lebih baik di masa depan. Sekian pembahasan materi kali ini, bila ada salah kata dalam penyampaiannya mohon dimaafkan, saya Abdul Gofur, terima kasih.